Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu indikator dari technical analysis. Lalu kita sudah pernah bahas apa itu moving average, bahkan sampai perbedaannya. Hari ini kita akan bahas salah satu indikator yang juga banyak dipakai oleh para trader, baik day trader ataupun swing trader. Indikator apakah itu? Kodenya RSI atau biasa disebut sebagai Relative Strength Index. Indeks yang menunjukkan suatu kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga. Nah, RSI ini sering dipakai untuk melihat suatu tren, bahkan sebagai keputusan untuk entry ataupun exit dalam suatu saham. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk di chart. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat yang namanya salah satu chart dari BBCA, ya, di mana BBCA ini yang akan jadi studi kasus kita hari ini. Tapi sebelum masuk lebih dalam di indikator RSI, saya akan jelasin mengenai teorinya terlebih dahulu, ya, dikit aja. Nah, jadi Relative Strength Index ini adalah indeks yang menghitung rasio dari rata-rata kenaikan harga penutupan dengan rata-rata penurunan harga penutupan dalam periode tertentu. Nah, dari rasio tersebut nanti akan disebut sebagai RX. Nah, oleh J. Wallace Wilder Jr., rumus tersebut diturunkan menjadi RSI sama dengan 100 dikurangi 100 dibagi 1 plus nilai RS tersebut. Dari sanalah indikator RSI akan terbentuk. Oke? Nah, saat ini teman-teman udah bisa lihat ya, ada grafik dari BBCA. Nah, bagaimana cara untuk yang namanya keluarin indikator RSI tersebut? Teman-teman bisa cari di aplikasi dari sekuritas masing-masing, ataupun dari third party website seperti yang saya pakai ini. Nah, kita bisa masuk di indikator, dan kalian tuliskan aja RSI atau Relative Strength Index. Kalian klik dan nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis di sini akan menunjukkan di mana ada yang namanya fase overbought dan fase oversold. Ya. Nah, saya bantu di sini. Ya, oversold sama dengan mulai ada akumulasi. Dan oversold ini berarti ketika garis RSI itu udah mencapai di bawah 30. Dan overbought berarti mulai ada distribusi. Yang berarti garis RSI sudah lebih dari 70. Nah, dari mana kita bisa dapetin angka 30 dan 70 tersebut? Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ya. Nah, ini adalah 70 dan ini adalah 30. Untuk menilai overbought atau oversold, maka kita bisa melihat ketika garis itu tembus di bawah 30, bisa dikatakan trennya oversold. Ketika garis menembus atas 70, maka bisa disebut sebagai overbought. Nah, untuk rasionya sendiri, di ruang saham kita biasa menggunakan rasionya adalah 10. Ya, teman-teman bisa langsung ganti, dan kita bisa langsung buka yang namanya chart dari BBCA. Ya. Penjelasan untuk RSI kali ini kita mendapatkan suatu kesempatan yang bagus banget, ya, di mana saya bisa nunjukin kesalahan-kesalahan dari para trader biasanya dalam menggunakan indikator RSI. Kesalahan dari para trader itu adalah biasanya mereka akan menilai, oh, udah oversold nih, ya, udah di bawah rasio 30, berarti saatnya kita buy. Ya, nggak selalu cara tersebut akan bekerja. Ya, semua harus diikutin oleh yang namanya confirmation dari trend. Ya, jadi udah oversold ataupun overbought, kita harus ada confirmation dari trend. Oke, kita harus tetap ada confirmation dari trend. Kita bisa belajar dari kesalahan tersebut ketika di masa pandemi. Kita bisa lihat nih BBCA, kita bisa lihat ini udah masuk di fase oversold. Tetapi ketika kita lihat di atas, ternyata harga sahamnya masih cenderung kembali turun. Nah, buat teman-teman, ya, kita bisa lihat bahwa BBCA ini udah yang namanya patah tren, ya. Trennya tuh udah patah. Kok bisa? Nah, buat teman-teman yang masih bertanya bagaimana cara menilai suatu tren itu udah patah atau belum, kan bisa langsung cek di video dari Ruang Saham dan kalian cari yang namanya
cara analisis tren saham. Di sana akan dijelasin lengkap banget ya. Kalau simpelnya di sini maka teman-teman bisa lihat ya, namanya ada lower low. Di sini ada lower low dan diikutin oleh suatu lower low lain. Nah, itu berarti salah satu indikator bahwa itu menandakan sudah patah tren. Oke. Oke, itu sekilas. Nah, teman-teman ketika melihat suatu tren yang udah patah dan mau menggunakan indeks RSI untuk entry, maka kan harus tunggu benar-benar ada suatu rejection. Rejectionnya seperti apa? Rejectionnya seperti ini, ya. Rejectionnya seperti ini. Mulai ada yang namanya candle hijau, dan kalau bisa, candle hijaunya udah bisa melebihin harga-harga hari-hari sebelumnya. Nah, kita bisa lihat nih, dari RSI-nya pun juga sudah masuk di fase oversold. Nah, teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini untuk entry, ya, untuk entry. Nah, teman-teman harus ingat di bawah 30 berarti oversold, di atas 70 berarti overbought. Nah, kita bisa lihat yang titik overbought. Ya, kita bisa lihat titik overbought-nya sini ya. Ini ada overbought, ini juga ada overbought, ini ada overbought. Nah, dari overbought pun kita juga bisa belajar ya. Kenapa kok harus ada trend confirmation ya? Harus ada yang namanya trend confirmation. Ketika trennya udah naik dan bikin yang namanya higher high, maka teman-teman bisa lakukan yang namanya hold dan follow the trend. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati juga ya. Ketika memang dia udah patah trend, nah teman-teman harus cepat-cepat save the profit ya. Kemudian kita bisa lihat, nah titik ini juga udah mulai oversold. Nah, ya, ini udah oversold juga. Nah, kalau teman-teman buat day trading, kalian bisa manfaatin yang namanya buy di oversold dan sell di overbought. Ya, sorry, yang tadi ini overbought ya, teman-teman ya. Nah, kan kalau day trading, kalian bisa manfaatin buy di oversold dan sell di overbought, tapi benar-benar kalian harus perhatikan trennya. Kalau memang di trend sideways, itu akan jauh lebih enak pastinya, teman-teman. Ya, tapi kita bisa lihat kalau misalnya di posisi yang lalu, seenggaknya teman-teman udah bisa dapetin gain, ya. Kita bisa lihat nih gain-nya. Dari sini teman-teman bisa buy sampai dia masuk di fase overbought-nya, ya. Ya, dari oversold masuk di overbought, seenggaknya teman-teman udah dapat 13%. Atau kalau teman-teman lihat, wah, trennya masih naik nih, hold dulu deh. Ya, seenggaknya teman-teman udah dapat seenggaknya 25%. Nah, itu pun jika teman-teman masuknya di benar-benar candle penutupannya. Kalau teman-teman masuk lebih awal, nah jelas profitnya bisa jauh lebih besar ya, teman-teman. Selain itu, nah ini juga ada satu titik yang bisa dinamakan sebagai oversold ya, oversold. Dia tembus nih. Dia tembus 30 dan teman-teman bisa manfaatin untuk beli. Nah, ketika teman-teman udah jualan di titik yang tadi, yang udah dapat 25%, tunggu lagi turun. Nah, di sini teman-teman masuk lagi nih, sampai akhirnya jualannya di titik ini nih. Nah, di titik ini ya. Nah, di titik yang overbought di sini. Nah, seenggaknya teman-teman juga udah dapat sekitar 20% loh. Gitu. Nah, inilah cara teman-teman bisa entry dan exit dengan menggunakan RSI Index ya. Nah, ini adalah salah satu cara buat teman-teman bisa entry dan exit dengan RSI Index ya. Nah, saat ini selain untuk menentukan entry dan exit dari RSI ini, saya selalu sebutkan ya, RSI ini juga bisa digunakan untuk melihat yang namanya tren. Apakah suatu tren ini masuk dalam fase uptrend ataukah fase downtrend? Tapi untuk melakukan hal itu, kita perlu mengganti rasio dari RSI-nya kembali. Oke? Oke, kita dilihat semua. Nah, yang harus kita ganti adalah jangka panjangnya. Nah, untuk menentukan tren, maka kita akan berubah dari 10 menjadi 200. Dan teman-teman bisa mendapatkan line-nya seperti ini. Kita tinggal zoom lebih dalam ya. Nah, syaratnya kalau kita udah bicara yang tren ya, syaratnya kalau kita udah bicara yang tren, kita nggak pakai yang namanya 70 dan 30 lagi. Tapi kita biasa pakai yang namanya di atas 50 itu berarti bisa uptrend, di bawah 50 itu berarti masuk fase downtrend dan teman-teman harus hati-hati. Nah, 50 akan saya garis biru. Ya. Nah, teman-teman udah bisa lihat nih.
Teman-teman udah bisa lihat. Ketika harga RSI ini masih berada di bawah 50, maka bisa dikatakan fasenya masih akan jadi downtrend, ya. Ketika posisinya patah di sini, teman-teman, kita bisa lihat dia langsung drop. Dan teman-teman bisa lihat, ketika trennya udah kembali bisa naik di atas 50, biasanya dia akan cenderung naik ke area sekitar 60 sampai 70. Nah, begitu pula dengan posisi saat ini, ya teman-teman. Posisi saat ini bisa dikatakan BBCA itu terakhir sempat patah tren. Ya, BBCA itu sempat patah tren dan sekarang lagi berusaha sideways. Dan kalau trennya memang kuat, dia bisa naik ataupun turun. Tapi kalau kita lihat trennya saat ini cenderung lagi mau turun nih. Ya. Tapi selama belum jebol yang namanya 50, maka BBCA masih bisa dikatakan saat ini di fase sideways ya, teman-teman. Nah, satu info lagi ya buat teman-teman. Kalau dari buat teman-teman yang mau day trading, ya sebenarnya kalian nggak harus benar-benar tunggu sampai garis RSI itu naik di atas 70. Ya, kalau misalnya udah masuk di area fase 60 sampai 70, kalian udah mau taking profit, itu juga it's okay ya. Itu bahkan bisa jauh lebih aman. Dan kalau misalnya memang garis RSI itu turun di bawah 40 sampai 30, kalian udah mau nyicil bertahap, itu juga sudah boleh sebenarnya. Oke, cuma kalau memang kalian mau benar-benar udah confirmation dia oversold, nah itu biasanya memang di bawah 30 atau di bawah 25. Jadi, sekarang teman-teman udah tahu bagaimana cara menggunakan indikator RSI atau Relative Strength Index. Buat teman-teman, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti kita pasti akan membantu menjawabnya. Selain itu, kalian bisa dukung tim Ruang Saham dengan cara likes, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you for watching. See you on the next video.